Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat serta barokah di kehidupan selanjutnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Sebelum Bapak memulai ini, ada yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Coba Bapak absen. Trio. Hadir. Ahmad. Hadir, Pak. Saputra. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang transformasi. Nah, transformasi itu ada beberapa jenis. Nah, sekarang Bapak ingin tanya pada kalian tentang definisi dari pencerminan. Pencerminan itu apa sih? Coba, ada yang bisa? Saya, Pak. Apa? Pencerminan merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Udah? Sudah, Pak. Nah, bagus sekali definisi dari trio. Nah, sekarang kemarin kan Bapak sudah bilang kalau pembelajaran besok itu akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, teman-teman dan semuanya udah belajar apa belum? Sedikit, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita akan belajar yang tadi kan Bapak sudah bilang akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kegunaan dari kita belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan itu sendiri. Nah, kegunaan dari belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan itu sangat banyak sekali. Misalnya, kalian ingin menjadi seorang arsitek. Nah, ketika kalian menjadi seorang arsitek, kalian diminta untuk membuat sebuah maket. Maket itu adalah biasanya kalau kita pergi ke sebuah gedung, itu di dalamnya akan ada replika dari gedung tersebut. Nah, gedung tersebut itu akan menjelaskan tentang denah-denah yang ada di dalam gedung tersebut, tapi dalam versi mini. Nah, bila menggunakan kesebangunan dan kekongruenan ini, kita bisa mempermudah pembuatan maket itu sendiri. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Karena kalian sudah paham, langsung aja ya. Bapak akan membentuk 8 kelompok. Nah, karena di sini ada 40 orang, pas ya 8 kelompok, jadi 55 orang ya. Nah, peraturannya kelompok absen 1 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2, dan seterusnya. Sudah Pak, bisa dipahami? Sudah, Pak. Nah, setelah itu kalian silahkan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing ya. Iya, Pak. Jika sudah berkumpul dengan kelompoknya, silahkan kalian melihat video yang akan Bapak putar. Nah, kemudian setelah kalian merasa sudah melihat videonya, silahkan kalian membaca buku bucket kalian. Nah, karena apa? Karena video yang akan Bapak putar nanti itu hanya sebagai pengantar saja. Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Karena waktu sudah habis, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan tentang kesebangunan dan kekongruenan itu sendiri. Nah, kesebangunan dan kekongruenan merupakan salah satu rumpun dari ilmu geometri. Nah,
Dalam kesebangunan itu biasanya memiliki tanda. Pak, tandanya seperti apa? Nah, tandanya itu seperti ini. Nah, jadi tandanya itu seperti ini. Kalau kekongruenan juga ada, Pak, tandanya ada. Tapi nanti Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tentang kesebangunan. Untuk itu, namun Bapak tidak akan menjelaskan secara keseluruhan langsung kesebangunan dan kekongruenan. Subbab yang akan kita pelajari hari ini adalah dua bangun datar yang sebangun. Misal nih, Bapak punya segitiga ABC. Kemudian ada tanda seperti ini dengan segitiga DEF. Maka kalian bisa baca ini dengan sebutan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Pak, ada nggak sih syarat-syarat tentang dua bangun datar yang sebangun? Nah, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi beberapa persyaratan. Ada berapa, Pak, syaratnya? Ada dua. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudutnya sama besar. Sudut-sudutnya sama besar. Ada lagi, Pak, ada syarat yang kedua. Apa, Pak? Syarat yang kedua yaitu sisinya sebanding. Nah, syarat ini mutlak diperlukan apabila kita ingin mencari dua bangun datar yang sebangun. Contoh nih, Bapak punya segitiga gini. Bapak punya segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, apa saja sudut-sudut yang saling sebanding? Apa saja sisi-sisinya yang sebanding? Maka sisi AB sebanding dengan sisi DE. Kemudian sisi BC sebanding dengan sisi EF. Sisi CA sebanding dengan sisi FD. Nah, seperti itu ya. Nah, kan tadi Bapak sudah bilang kalau sisi-sisinya harus sebanding. Nah, ada juga sudut-sudutnya juga harus sama besar. Nah, di sini mana aja yang sudut-sudutnya sama besar? Nah, kasih Bapak kasih tanda ya. Maka di sini bisa kita lihat sudut A akan sama besar dengan sudut D. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut E, sudut C sama besar dengan sudut F. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kesimpulannya, dua bangun datar dikatakan sebangun jika dan hanya jika
sudut-sudutnya sama besar dan sisi-sisinya Banding. sebanding. Jika sudah, silahkan kalian amati yang ada di buku paket ya. Ya, Pak. Apakah di dalam buku paket tersebut ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Saya lihat di buku ada bangun datar seperti ini. Coba Ini lihat. apakah termasuk bangunan? Mana bukunya? Ini, Pak. Oh ya. Jadi bangunnya kurang lebih seperti ini ya. Bangun datarnya kurang lebih seperti ini. Iya, Pak. Nah, ini A, ini D, ya. Ya. Ini B, ini C, C, ini E. E. Pak, apakah ini merupakan kesebangunan? Ya, ini merupakan bangun datar kesebangunan. Bangun ini merupakan sebuah kesebangunan pada sebuah segitiga. Nah, kok bisa, Pak? Nah, dari sini kita bisa lihat AB, AD akan sebanding dengan AB. Ini AB. AB. Kemudian AE akan sebanding dengan AC. Kemudian DF sebanding dengan BC. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Untuk itu sekarang coba kalian diskusikan soal-soal yang ada di buku paket tersebut berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Nah, kalian nanti diskusikan di situ soalnya gimana dan cara penyelesaiannya bagaimana. Apakah bisa dipahami? Oke, siap, Pak. Kelompok 5 apakah sudah bisa mengerjakan? Belum. Oh, masih belum bisa ya. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah mepet, Bapak aja yang jelaskan ya. Soalnya gimana tadi bunyinya? Soalnya kan diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan PQR dengan persegi panjang PQRS seperti gambar berikut. Oke. Jadi diberikan persegi panjang dengan panjang persegi panjang pertama ABCD. Kemudian persegi panjang kedua panjangnya PQRS. ABCD A B C D dan P Q R S. Nah, seperti itu ya. Nah, PQ itu masih belum diketahui panjangnya berapa. Ini yang akan kita cari. PS itu panjangnya 6 cm. Kemudian AB itu panjangnya 16 cm. Kemudian AD itu panjangnya 4 cm. 4 cm. Nah, bener ya? Ya, 4 cm. Kemudian kita kan mau mencari PQ. Kita lihat dulu. Di sini itu ternyata PQ dibanding PQ PS itu sebangun dengan AB dan AD. Nah, PQ kan belum diketahui. Kemudian PS-nya berapa? PS itu sama dengan 6. AB-nya berapa? AB-nya berapa ini AB-nya? 16 cm. 16 cm. Kemudian AD-nya berapa? AD-nya 4 cm. PQ masih belum diketahui. Mas, Pak, gimana caranya untuk mengetahui berapa PQ? Langsung aja kita operasikan. PQ sama dengan 16 kali 6 per 4. PQ sama dengan 96 per 4. PQ sama dengan 24. Jadi ini adalah panjang PQ. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelumnya Bapak akan menerangkan dari sini ada yang belum ditanya, ada yang ditanyakan enggak?
Tidak. Jadi harus diketahui terlebih dahulu ya, mana dia sudut-sudut yang saling sisi-sisi yang saling sebanding, kemudian sudut-sudut yang sama besar, karena itu merupakan kunci untuk mencari soal-soal yang model bertipe soal seperti ini. Oke, mungkin Bapak akan simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi dua bangun datar dikatakan sebangun itu apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudutnya sama besar, seperti ini contoh, sudut A itu sama besar dengan sudut P. Sudut A itu 90 derajat. Kemudian sudut P berapa? 90 derajat juga ya. Kemudian PQPS itu juga sebangun dengan ABAD. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk besok kita akan mempelajari tentang kekongruenan. Nah, kalian pelajari tentang materi kekongruenan ya. Kemudian kerjakan juga PR halaman 24 sampai 25. Kayaknya ada 5 atau 4 soal itu. Ya, kerjakan ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.